Mbak, Dalam mas. nyalakan lampunya dong. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dakwah, sobat dakwah, sedulur dakwah, dan siapapun Anda, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Selamat datang kembali di Warung Me Time, Warung Menyala Time, seperti Fakultas Dakwah yang tiap hari semakin menyala. Dan pada kesempatan kali ini saya dalam rangka untuk merekrut pegawai warung yang tiap hari gonta-ganti penjaganya, dan hari ini kebetulan mereka mengundurkan diri. Jadi saya tidak punya teman, dan hari ini saya dalam rangka untuk merekrut di antara dua perempuan ini untuk dijadikan tumbal penjaga warung di sebelah sana. Itu intermezzonya. Tapi perlu kita perkenalkan teman-teman ini adalah pengurus dari laboratorium konseling Fakultas Dakwah. Nah, ini perwakilan saja dua orang. Kalau pengurusnya itu kepenuhan nanti kayak di demo nanti warung saya. Di sebelah sini ada Mbak siapa namanya? Saya Laili Linatusada, biasa dipanggil Laili. Dari Fakultas? Dari Fakultas Dakwah. Oke, prodinya? Prodinya BKI. BKI. Kalau Mbaknya? Saya Zuhrotul Alifiyah, biasa dipanggil Zuhro. Zuhro. Prodinya? PKI juga. PKI juga, Mbak Zuhro dan Mbak Laili. Laili. Kalau Mbak Laili itu berarti ketuanya ya? Iya, Betul. Kalau namanya di sana ketua atau kepala atau apa? Leader. 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 Oke. Kalau Mbaknya? Bendahara. Bendahara. Namanya tetap bendahara. Iya. Ya namanya mau ganti leader terus beneran jadi bangkir apa-apa gitu kan nggak tahu. Enggak. Oke, bisa sedikit ceritakan dulu terkait dengan laboratorium konseling ini itu lembaga yang seperti apa gitu. Oke, untuk laboratorium konseling sendiri itu tempat pusatnya praktek untuk mahasiswa BKI ya. Jadi nanti kita membantu untuk mahasiswa BKI dalam hal praktek yang diberikan dari materi yang diperkuliahan oleh dosen gitu. Jadi kita memfasilitasi teman-teman dari BKI untuk bisa praktek di laboratorium konseling. Oh, berarti berawal dari mata kuliah yang diajarkan, kemudian mereka bisa mengimplementasikan pelajaran yang di kelas di laboratorium konseling. Nah, itu apa saja kegiatannya itu laboratorium konseling? Di laboratorium konseling sendiri itu ada beberapa divisi ya yang membantu untuk kegiatan di laboratorium konseling. Yang pertama itu ada divisi layanan. Di situ juga kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling. Jadi dari teman-teman BKI atau Fakultas Dakwah yang mau layanan konseling itu bisa langsung datang ke laboratorium konseling. Nah, yang kedua di divisi layanan sendiri itu ada yang namanya Aslab Goes to School. Aslab Goes to School, apa itu? Iya, di situ kita terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengimplementasikan apa yang kita pelajari mengenai konseling gitu. Dan itu terbuka untuk umum, artinya nggak hanya mahasiswa atau pegawai juga bisa konseling atau untuk orang umum juga bisa layanan konseling. Iya, untuk umum bisa, untuk mahasiswa juga bisa. Berarti yang rutinan tiap hari dijalankan adalah membuka layanan konseling. Iya. Terus program kerjanya salah satunya tadi ada Aslab Goes to School. Nah, itu baru dari divisi layanan. Nah, yang kedua ada divisi pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan itu ada yang pertama kegiatannya social mental care. Kalau tadi kita terjun ke sekolah, nah social mental care kita terjun ke masyarakat. Oh, kalau Aslab Goes to School itu ke sekolahan, yang mental care itu ke masyarakat. Tapi yang disampaikan, yang diinformasikan satu hal yang sama tentang konseling. Iya. Ada lagi Enggak sih, tergantung. Kalau misalnya di pemberdayaan itu yang social mental care, kita lihat dulu, terjun dulu ke masyarakatnya. Di masyarakatnya butuhnya apa tuh. Jadi kita membantu biar si masyarakat juga bisa menyelesaikan itunya sendiri, problem di lingkungannya. Nah, problemnya itu kalau masyarakat kan, kalau ini cenderung ke problem apa ini? Apa
mental, psikis, atau kalau masyarakat kan problemnya butuh Banyak. apa namanya perbaikan jalan gitu Iya. kan. Itu jenengan juga yang mau Enggak, konseling. kita fokus ke mental sama psikis gitu. Atau mungkin di masyarakat kan ada biasanya namanya remaja-remaja begitu atau gimana? Oh, paling nanti kita memperdayakan dari remaja-remaja itu bagaimana mereka bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat itu di masyarakat. Jadi kita sebagai fasilitator lah bisa dibilang seperti itu. Ikut bimbing, Mm-mm. mengarahkan juga. Ada lagi nggak program kerjanya? Kemudian di pemberdayaan itu ada Lentera BKI. Nah, Lentera BKI itu kayak seminar-seminar lah, seminar-seminar untuk mahasiswa BKI mengenai pembelajaran konseling. Itu bisa tentang hipnoterapi, bisa tentang personal branding dan apapun yang dibutuhkan mahasiswa BKI nanti kita sampaikan di seminar ataupun workshop gitu. Hipnoterapi itu hipnotis apa? Semacam hipnotis tapi dalam apa ya? Itu kayak lebih apa ya? Misalnya perilaku yang kita saat ini kan hasil dari Hipno. ya hasil dari masalah-masalah yang sebelumnya udah pernah ketimbun. Mungkin masalah pas masih kecil. Jadi hipnoterapi itu mengantarkan kita kepada luka masa kecil kita. Jadi sebenarnya ya, yang kita dapat dari ilmu dari hipnoterapi juga kayak kita tidur itu sebenarnya kita dalam kondisi hipno. Jadi kondisi di mana dalam apa ya frekuensi gelombang beta ya kalau nggak salah. Iya, kita. Ya di mana dalam posisi antara sadar dan tidak sadar gitu. Nah di situ yang namanya dinamakan hipnoterapi gitu. Jadi ketika kita tidur, terus ketika kita apa ya bahasanya kalau misal Kayak ngantuk masuk gitu, ke bawah sadar kita. ya bawah sadar. Nah itu juga Bawah dinamakan sadar. hipnoterapi. Jadi bukan hipnotis yang kayak ada di TV-TV kayak gitu bukan gitu. Oh, terkira yang kayak di TV-TV. Enggak. Karena saya sudah agak sedikit hipnotis oleh kedua orang ini. Artinya saya berarti bagus juga ya, saya sering tidur ya. Iya karena itu lagi masuk ke gelombang frekuensi yang namanya gelombang beta atau alfa gitu kalau nggak salah, lupa lagi. Nah di mana itu sebenarnya di gelombang itu kita bisa apa ya lebih kreatif, berimajinatif dalam berbohong. Makanya ketika hipnotis tuh belum tentu mereka menyampaikan apa ya yang mereka sebenarnya. yang sebenarnya, tapi mereka malah bisa makin kreatif Ngeblok. untuk berbohong gitu. Oke, tadi berarti ada yang namanya Aslab Go to School, terus ada Social Mental Care, terus Lentera BKI. Sama di pemberdayaan juga ada yang namanya Smart atau Sembagi Arutalatim. Sembagi Arutalatim. Nah, di mana itu kita kerjasama dengan 12 prodi BKI ataupun BK di Malaysia dan Indonesia gitu. Itu kerjasamanya dalam bidang atau dalam kegiatan atau dalam produk apa? Dalam seminar ya, Iya, webinar, lebih ke webinar karena kita sistemnya online gitu. Oke, berarti itu tadi yang rutin adalah layanan. Yang kedua program-program kerjanya itu beberapa ada yang tadi ke sekolah, kemudian ada yang ke masyarakat, kemudian tadi ada Lentera BKI, terus kemudian ada yang berarti tadi yang terakhir itu tarafnya internasional berarti ya. Iya. Itu dalam bentuk webinar, intinya terkait dengan kajian keilmuan. Iya, kerjaan ilmuwan. Nah, itu teman-teman yang di laboratorium konseling itu ngantornya atau tempat sekrenya di mana? Ada di lantai 1 Fakultas Dakwah, itu tempatnya di belakang BMT. Di pojok itu berarti Iya, ya. di pojok. Di pojok. Nah, kalau teman-teman yang di Purbalingga mau konseling gimana? Nah, di layanan konseling yang kita bawa nanti itu ada sistemnya juga online offline. Nah, buat teman-teman yang mau datang langsung ya berarti harus datang ke sini karena untuk kita datang langsung ke sana itu melihat dari sumber daya kita juga belum bisa mumpuni di situ gitu. Berarti tersedia layanan online ketika Dan teman-teman offline di sini, Iya. online itu ya itu kalau terhalang oleh jarak dan waktu gitu ya betul. bisa. Ada aplikasinya?
Untuk aplikasi belum, tapi kita ada website. Website. Ya, Ada. website. Apa itu websitenya? Websitenya bisa dicek di apa ya? Sites Google itu ada labbkiuinsaiju.com gitu. labbki.uinsaisu labbkiuinsaiju.com. Iya. Itu bisa dibuka saja. Kalau Iya. teman-teman yang secara jarak dan waktunya agak susah ketemu offline, maka bisa lewat website itu. Iya. Kalau enggak ya bisa lewat IG kita juga. Nanti ada websitenya itu dicantumin di bio IG juga. Kalau selain berkegiatan di dalam kampus itu teman-teman terlibat di konseling itu, selain di ruang itu teman-teman berkegiatan atau berorganisasi nggak? Tentunya ya, aku sendiri itu berkegiatan di dalam kampus dan luar kampus. Nah, kalau di dalam kampus sendiri selain di lab counseling tuh saya tergabung di UPT Karir itu di layanan teman sehati. Itu di bawah bimbingan kita melaksanakan psikologi awal dan bimbingan karir. Di situ saya berperan sebagai call center, di mana kurang lebih sama kayak layanan konseling yang ada di LabBKI, cuman di sini lebih fokusnya ke seluruh elemen, cuman di psikologi awal dan bimbingan karir. Nah, kalau di laboratorium konseling kan lebih ke fokus konseling. Nah, kalau di teman sehati itu lebih ke psikologi awal dan bimbingan karir gitu. Kalau mbaknya Kalau saya selain lab, saya ikut ke UKM Senru, seni rupa. berarti menggambar. Iya kan ada 2 divisi, menggambar sama foto. Tapi saya ikutnya yang foto. Oke. Berarti bisa memotret Sedikit. Oke, luar biasa sekali. Ini salah satu atau salah 2 sampel mahasiswa dakwah yang menurut saya semangat untuk bersosialisasinya tinggi dan semangat berorganisasinya tinggi. Jadi sangat luar biasa. Dari 2 sampel ini nggak hanya kuliah saja mereka di sini, tetapi juga berorganisasi. Salah satunya tadi ada yang di lab counseling, ada yang di UKM, banyak UKM yang tersedia, dan banyak organisasi di dalam kampus, baik intra kampus maupun ekstra kampus yang bisa teman-teman mahasiswa UIN ikuti. Jadi nanti keluar dari UIN tidak hanya ilmu-ilmu yang diajarkan di kelas yang teman-teman dapatkan, tetapi banyak sekali ilmu kayak tadi contohnya belajar motret, kemudian di UKM musik belajar gitaran begitu ya, terus itu tadi belajar menghipnotis gitu ya. Itu nggak diajarkan di bangku perkuliahan, tetapi teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu di berbagai organisasi yang tersedia di UIN Saisu. Dan buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman pegawai boleh konseling? Boleh. Mbaknya bisa mengidentifikasi nggak bedanya konseling dan iseng aja? Konseling dan iseng aja, maksudnya kayak gimana tuh? Kan bisa saja kalau saya datang ke mbaknya, bisa saja saya benar-benar mau konseling, atau bisa saja gabut mau ngapain ya, ngobrol aja lah gitu. Oh iya. Bisa nggak? Karena sebelum ke layanan nanti kita konseling itu ada beberapa tahap juga, di mana kita nanti ada seperti perjanjian, di mana itu antara konseli itu diibaratkan kliennya, konseli dengan konselor itu nanti ada sebuah perjanjian di mana konseli itu akan menandatangani surat tersebut untuk nantinya lanjut ke konseling gitu. Jadi tidak bisa main-main ya, karena ada surat perjanjiannya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu ada tanggung jawabnya seperti itu. Iya, takutnya kan banyak orang gabut ya, saya kan banyak gabutnya. Jadi nanti malah layanannya banyak banget. Jadi itu sedikit informasi tentang ketika teman-teman di sana pengen konseling, tadi ada beberapa step-stepnya yang bisa teman-teman
jalani dan ikuti. Dan ini terbuka juga buat teman-teman mahasiswa baru semester 1 dan semester 3 yang di Purbalingga itu. Kalau teman-teman ada masalah bisa konseling, bisa datang langsung ke Fakultas Dakwah yang di Purwokerto. Atau kalau teman-teman waktunya susah bisa lewat tadi ada websitenya, silakan teman-teman bisa kunjungi. Oke, kalau terakhir ini harapan Mbak Laili sama Mbak Zuhro Iya. terkait dengan lembaga laboratorium ini apa harapannya? Karena laboratorium konseling ini baru ya dan belum semua mahasiswa tahu, pengennya lebih mahasiswa tuh tahu kalau adanya laboratorium konseling karena sebelumnya kita tuh dianggap sebagai komunitas. Namun nyatanya bukan gitu. Kita lembaga layanan pusat konseling yang dimana itu di bawah prodi gitu. Jadi pengennya teman-teman dari mahasiswa, terutama mahasiswa BK itu tahu adanya laboratorium konseling biar mereka juga nggak usah bingung-bingung nih mau praktek kemana, mau bingung soal mata kuliah tuh bisa datang langsung ke laboratorium konseling, nanti dibantu oleh teman-teman dari asisten laboratorium konseling. Laboratorium konseling. Maaf. Ini karena sudah terhipnotis oleh saya ini. Mbaknya ada yang disampaikan? Ya, semoga sih laboratorium. Laboratorium. Ya, laboratorium. Laboratorium konseling makin sukses depannya, terus makin berkembang dengan indah. Oke. Itu teman-teman silakan dikunjungi dan dikepoin terkait dengan laboratorium konseling yang ada di Fakultas Dakwah. Dan karena waktu kita terbatas, ini saatnya saya untuk memilih di antara teman-teman ini yang akan duduk di kursi panas sebelah sana untuk membuat kopi, teh, dan menyediakan sajian ini. Mbaknya bisa bikin kopi nggak? Kopi ya bisa. Kalau mbaknya bisa bikin kopi nggak? Iya, bisa. Mbaknya suka kopi manis atau kopi pahit? Kopi manis. Kalau mbaknya? Sedang. Kopi itu jangan manis-manis, Mbak. Kenapa? Yang penting setia. Oke, terima kasih. Bye-bye.